Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min asari wudu. Saya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kita masih bertemu dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayah dan menolong kita dengan inayah. Tanpa salawat beserta salam mari kita curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang sama-sama mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita terus berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat udhma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang saya hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Inna ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamah, nanti akan dipanggil di hari kiamat, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, mukanya berseri-seri, min asharil wudu, dari bekas melaksanakan wudu. Ini Pak menjadi satu motivasi kepada kita bahwasanya yang namanya berwudu dianjurkan bukan saja untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu ataupun membaca Al-Quran. Semua kegiatan yang sifatnya baik menurut agama maupun dari agama, alangkah baiknya diawali dengan berwudu. Makanya di sini dalam pertemuan kali ini yang berkaitan dengan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika kita membasuh muka. Ini Pak ya. Kan kemarin dikatakan ketika kita membasuh apa kemarin Pak? Nah sekarang di sini membasuh muka, qablal ghusli juz'i minal wajhi fala yasiruhu tsumma khudh ghurfata li'aika wa tadhammana. Jadi kita dianjurkan ketika membasuh muka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya muka yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukanya yaitu berseri-seri, artinya mukanya yang putih. Summa khudhur patali wajhika fagsil biha, maka ambillah air liwajhika buat membasuh muka, fagsil biha, maka basuhlah muka tersebut, min mubtadai antastatnya al-wajh al-jabhata, diawali dengan yang namanya tumbuhnya rambut, ay min ala basotiha,
ila muntama yuqalu minadzaqani, yaitu ujungnya yaitu dari ujung dagu, dari mulai tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Jadi kan batasan muka itu untuk berwudu ini ya, tumbuhnya rambut. Bagaimana kalau misalnya yang rambutnya tidak ada Pak ya? Berarti dia menyesuaikan atau misalnya diperkirakan dari mana biasanya tumbuh rambut, terus di bawah ujung dagu, terus di pinggir Pak ya, telinga kecil dengan telinga kecil ini Pak, wajibnya membasuh muka gitu Pak ya. Bahkan ketika membasuh muka, waktu sebelumnya dijelaskan kita menghadirkan niat, ini Pak ya, di situ menghadirkan niat nawaitul wudu'a lirofil adasil asgori alhamdulillah ta'ala. Ini Pak, ketika basuhan pertama kita dianjurkan, di situ merupakan satu kewajiban, sebab yang sudah dibahas dalam ilmu fikih yang namanya niat itu diawali indal judi, inda awali judi minal wajhi, dimulai dari basuhan pertama ketika membasuh muka. Disitulah kita mencantumkan niat yang sudah diketahui oleh para bapak semuanya. Yang namanya niat itu adalah watalaku sunatun wa ma'al melapalkan niat hukumnya sunat, sedangkan yang namanya niat di dalam hati. Sebab hati adalah tempat untuk mencantumkan niat. Makanya orang yang beribadah terutama hati diikut sertakan, diikut sertakan untuk beribadah menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pansil biha man mabtada'an atas tafiha al-jabhat ayman a'la basodiha ila mutama yukiru minal dhaqani wa minal uzun ila uzun daini wa fil urud wa awsil alma ila modin tahdib bahwa minal rosi al-istisol syari rosi. Nah ini bab doanya yang diucapkan ketika kita membasuh muka ini ya. Allahumma apa? Doa untuk membasuh muka udah apa? Allahumma wal bayyi wajhi. Allahumma bayyi wajhi binurika yauma tadwadu wujuh awliyaika wala tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswadu wujuh a'daika. Ini doa yang diucapkan ketika kita membasuh muka. Tapi ada yang lebih pendek, ini bapak mungkin ini yang pendek yang diambil Pak. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Mungkin ini yang tidak terlalu panjang juga ya. Sama apa silakan. Allahumma bayyid wajhi, bayyid jadi bayyid Allahumma wa ya Allah bayyid wajhi, putihkanlah wajahku. Bayyid itu diambil dari kata bayallah ya. Bayar itu artinya putih. Allahumma bayyid wajhi, Allahumma bayyid wajhi, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh, yauma tabyadu wujuh, yauma tabyadu wujuh, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh. Silakan Pak.
orang mentapal kan orang ayah istilah ke ngapa gede berarti mau putus orang kalau berhubungan sama ilmu agama. Mengapa? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Nah itu Pak. Tadi kalau yang panjang berarti ya udah ada yang dulu dipakai Pak. Yang pendek dulu bertahap ya. Yang panjang ini Pak. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tadwadu wujuhu awliyaika. Ya Allah, putihkanlah wajahku binurika dengan cahayamu yauma tabyadu wujuh, di hari muka para putih. Siapa yang putih itu? Awliyaika, kekasihmu. Wala tusawwidu wajhi, dan janganlah apa-apa menghitamkan wajahku bidzulumatika, dengan kegelapanmu yauma taswadu wujuh a'daika, pada hari ketika hari tersebut digelapkan wajah ataupun muka yang namanya orang-orang musuhmu. Berarti orang-orang yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, berarti otomatis nanti di yaumul kiamah wajahnya jadi caketre tidak. Tapi salam ke pemerintahan jami yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, insya Allah wajahnya akan berseri-seri min asaril wudu, dari bekas dia melaksanakan wudu. Makanya bapak-bapak mutasan membiasakan wudu bari melaksanakan kegiatan, mangga tinalitan ayeuna orang membiasakan untuk punya wudu. Bari keluar bumi, bapak-bapak bari jogging, bari olahraga wudu katanya. So ada silakan apa? Jadi nanti siapa yang siap mau dari keluar bumi, dari olahraga, dari naon bae, orang niatkeun cai wudu. Insya Allah ya, orang yang berwudu, wudunya dengan baik, dia sesuai dengan syarat dan rukun wudu, insya Allah setiap tetesan dari air wudu dijadikan oleh Allah malaikat yang mendoakan kepada orang yang wudunya yang benar. Orang didoakan ke malaikat jelas saya. Doa malaikat tidak seperti doa kita. Berarti doanya malaikat berarti dikabul. Ketika dikabul, maka insya Allah permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada yauma taswadu wujuh, pada hari muka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala digelapkan, nama hoyong cah. So bapak-bapak upami di alam dunia poe, upami saur bahasa Sunda mana Pak? Poe nama mongkleng buta rajin. Buta itu Tuhan banyak. Poe mongkleng buta rajin, berarti dekatinya naon banyak. Muka berarti naon Pak? Poe rajin dekatinya terus itu banyak. Dekatinya harus saking poe nanti banyak. Tapi muka-muka orang yang beriman, muka-muka orang yang suka wudu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memutihkannya. Maka orang sadayana kedah rajin ngalaksanakeun wudu. Bagus gitu Pak. Walhasil anna lihiyatal zakari wa aridihi wa ma kharaja min hadil wajhi minasyu'uri walau min imra'atin wa khunsa in kasapa wajaba ghuslu dhahri. Tadi dalam muka itu Pak, biasanya orang yang punya apa Pak, yang namanya boleh, yang namanya apa Pak, biasanya di muka apa? Jambang, terus apa lagi? Jambot, kumis, banyak itu. Tadi disesuaikan dengan kondisi apakah yang namanya boleh atau jambot itu tebal atau tipis Pak. Jadi kalau misalnya seperti orang-orang Timur Tengah ini banyak yang kelihatan
Berarti otomatis ketika kita berhadapan ngobrol dengan orang tersebut, otomatis yang namanya kulit yang ada di dalam tidak kelihatan. Makanya kalau seandainya seseorang mempunyai kulit di dalam muka kayak seperti itu, cukup yang dibasuh adalah luarnya. Sebab sulit ya soal pergi bapak-bapak ada orang tekanan namanya. Orang tengah orang bulu, orang tebal, orang-orang timur tengah banyak. Jadi nanti yang bisa bahasa Sunda apa? Nalapa pagiriwan banyak gitu. Sebelum nak hilang ni banyak gitu. Brewas nanti gitu. Tengahnya lebat nak kulit. Upami tema wajah ayah buruan terutama dengan jangkau atau lebih gede banyak. Katinya kulit nak. Saya dengan banyak. Upami orang ngobrol katinya kulit nak banyak di dina gede tapi dina jangkau. Eta diusahakan harus kena si air karena kulit banyak. Berarti gitu Pak. Upami anu jabri kalau lepat tegatinya kulitna cekap nama wasunate luar tapi upami teman anu katinya kulitna si cai kadang lebat karena sela-sela rambut banyak aja tapi ini cai banyak jabri seperti orang Arab gitu banyak. Berarti cekap dibasuh dengan anak nampak cekap dibasuh rambutnya sama kulitnya upami tema anu katinya kulitnya upami menuju ngobrol tapi upami tema katinya kulitnya otomatis katinya dulunya berarti ya disunatkan itu di salah-salah ya salah-salah gitu Pak salah-salah si rambutnya kayak gitu kan ya itu tadi Pak ketentuan ketika kita membasuh muka berarti yang namanya muka adalah anggota yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota yang sangat mulia. Makanya ketika kita berwudu pada anu kentut di belakang, anu diwasu muka itu banyak. Itu. Ya kan ada jamin banyak. Apa Ustaz? Abi kentut tapi yang diwasu muka itu nih. Soal mana lama-lama itu kan kayak mana? Bubur atau apa enggak? Bujur isinya gitu kan ya. Kan isinya biasa kan beren. Salah itu yang muka udah gitu. Makanya di nawal Quran adas paling pertama ngarupakeun rukun wudu adalah membasuh muka. Makanya yang rangkaian yang pertama apa ya? Yang pertama Bapak-bapak berwudu membasuh tangan sampai pegelangan tangan terus masukin air ke mulut dan masukin air ke hidung terus istinsak mengeluarkan apa istisar dan istinsak ya mengeluarkan memasukkan air dan mengeluarkan air itu hukumnya sunat Pak. Berarti diawali dengan apa? Membasuh muka. Makanya di dalam kitab fikih dijelaskan tempatnya niat itu indah awali juz'i minal wajhi coba ya ketika basuhan pertama dari muka. Makanya yang tadi itu kita mencantumkan niat ketika membasuh muka. Nanti berarti basuhan kedua tambah calo aja yang tadi ada misalnya mau dikaliguskan juga tadi ke pertama kali membasuh muka silakan pun coba ya. Yang penting berarti apa Pak? Akhirnya orang memperbaiki adas segala doa anu kurang harus diapakeun mangga dianggor nuju upami abdas seperti sekarang teh mau sapertos naon Pak abdas jenenganna naon upami di kampung mah jenengan kadal gitu nya namanya oge salah detik terus beres abdas teh bari jauh upami abdas seperti kieu Pak abdas upami doa-doa terus diajarkeun dina kitab kan gitu terus jauh coba Pak insyaallah bakal dalam abdas napa tapi upami abdas cekap namanya tunggu tengok doa-doa berarti abasnya sekedar ngomong seperti abdas kurang kali tidak ada masalah kurang kali kan atas sepuh berarti upami sepuh mah abasnya kedah berkualitas kan yang berulang dikit kan orang masaki untung sholat batu mahmud sampai gitu kita jangan melihat pekerjaan orang lain sebab yang akan dihisab yang akan ditanya bukan orang lain tapi diri kita sendiri nanti di yaumul kiamah gitu. Makanya ketika kita mengetahui saya
upami ayeuna Pak. Jadi mun kapungkur orang masalah, nu penting ngawudu we rek salatna. Baik benar-benar kenteu ila Gusti Allah Maha Pengampun. Tak salah ya. Ketika ada seorang omongan seperti itu tanpa dia berusaha untuk memperbaiki, tanpa berusaha untuk dia lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah, berarti harus tolakul ilmi itu ya. Jadi kalau upami tos akhir kurang tos tolakul ilmi, kurang tos berusaha, tapi orang terbiasa wae maksimal itu namanya kan Gusti. Kalau memang ibadah kenal Gusti Allah Maha Pengampun, tapi orang tak sama apa ya. Jadi bagian kembali ibadah terbagi benar oke, dan Gusti Allah Maha Pengampun ini yang salah ibadahnya. Padahal yang namanya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan akal dan pikiran. Ini Pak yang membedakan yang namanya manusia dengan binatang. Ini Pak ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini Pak yang namanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Bapak-bapak yang kita percantan jangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk yang paling sempurna. Upami binatang upami batuan mana-mana Pak. Mulut kan semuanya sebab tinggal hakim atau percantan binatang mau panangan banget. Ngomong dengan banyak biasa upami binatang kucing banyak. Ngomong upami orang dalam buang mana Pak? Mau panangan gitu. Upami papa nganggo sampai hari ini mulia kan ya. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala orang dipasihan soca Pak. Soca upami soca dipayu di pongkar hiji bari kumaha ini. Upami kana dipasihan pangamung liana mayuna kabur kan ya. Apa-apa upami kana hujan ieu kan ya kana payu bari kumaha gitu. Tapi didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang begitu sempurna. Makanya upami kana urang enatos diciptakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala bentuk anu saking sampurna, ulah budi-budi ka urang sadayana lebet kana derajat anu paling handap. Kumaha urang teu ngagaduhan amal, teu ngagaduhan iman, teu ngagaduhan amal. Jadi ibaratna ngasal gitu. Ini bahaya kan upami ngasal gitu kan ya. Jadi makanya orang berusaha semaksimal mungkin kumaha carana sangkan urang sadayana ibadahna langkung sae. Berarti daya lagi banyak jarana berarti orang kedah tolakul ilmi dan mulai sekarang ujug-ujug banyak ujug-ujug abdi alhamdulillah ngaos Quran jo lancar sigana nang kosim masalah teh sae gitu. Tapi aku tekan belajar langsung sae gitu mungkin banyak jalan yang belajar ge can tenang sae kemudian teu belajar banyak. Makanya kan dina belajar ente wajib biasana tapi yang wajib naon apa? Usaha belajar belajar. Sebab lamun bapak-bapak dina keterangan hadis kayak gitu. Upami kana belajar, telah belajar dan terbiasa berarti dosa. Berarti bapak-bapak peminat tos di dieu banyak khilaf deui itu berarti dosa. Kumaha cuma dia dosa. Jenengan belajar aya istilah naon barho upami tos bubar po. Cacat bubar tos poho banyak gitu. Itu masalah apa gitu. Ku cari nage insyaallah jatuh ibadah sambil menurutan maka bukan entah pada ingatan bismika Allahumma ahya wa bismika jadi datang awas kereta gitu pada belajar kan pada belajar kan doa apa Allahumma Rabbi jibni ilma. Jadi sebaliknya orang dipasihan ditambihan warzuqni rahmah sebagus dipasihan maka kepahaman rezeki paham kan gitu. Berarti upami gitu mah engke upami uih kabumi urang tiasa aya anu di sana kaya ieu maksudna sasieun sabeun aya nu nerapkan dina otak urang. Jadi diajarkeun ka bojo urang sabab naon kewajiban anu paling berat hubungan suami istri sareng keluarga eta mah ngelmuan kan gitu. Itu
paling awal benar. Orang yang di akhirat pada Allah Subhanahu wa taala malaikat benar. Namanya boga keluarga tidak ajarkan ilmu agama itu benar. Ini kan ditanya. Makanya ketika yang namanya seorang suami dia tidak sanggup untuk mendidik istrinya, maka harus disuruh untuk pergi ke majelis ilmu, majelis ta'lim kan gitu. Kurang menjadi pertaruhan di akhirat kan gitu. Jadi memulai Islam nampak ketika yang namanya kaki kita berjalan kayak melangkah tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kan ditanya nanti kan gitu. Tapi yang paling abot nampak. Makanya upah kita nanya bapak sambil gelehan sambil ngobrol, pamka pukul ngobrol nostalgia ya mana ngobrol ya apa ya. Sareng keluarga teh ajarkeun urang istri urang kumaha tata cara abdas kan geus amat bener. Nah, karena rukun abdas kayak kok ini ya rukun sholat pasti belum rukun dulu terus kamu banyak rukun dulu syarat dulu batal dulu terus kamu banyak. Jadi bapak diajarkeun insya Allah banyak gitu. Diajarkeun ka putra satiasa ngajarkeun banyak gitu. Sebab kan eta berarti tanda ilmu anu manfaat dimanfaatkeun ku dirinya kita, dimanfaatkeun ka kaum usaha. Sampai keluarga orang utama keluarga kewajiban kita. Jadi bapak-bapak yang kalau ini kan anak ibu tata nonton mereka ibu majelis sekali tata nonton mereka kamu nah itu bapak-bapak sebagai eksekutor banyak sebagai penyambung lidah gitu. Bapak-bapak kacaranya ibu kacaran di majelis ilmu tak usah benar. Kayak satu nauli kabumi siap bapak-bapak ngajarkeun kamu jangan bodoh banyak ilmu amantos dijelaskan. Nah bapak-bapak tadi dari besar gitu bapak amin itu banyak gitu. Contoh-contoh orang pede gitu banyak orang. Anda upami kalian masyarakat keluarga untuk seperti ustaz ceramah di masjid banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu biasa ngobrol banyak gitu. Ngobrol masyarakat keluarga kumaha tata cara abdas kamu banyak mulai sesuai dengan syarat rukun orang mau melaksanakan nyata abdas begitu. Jadi nomor kasalajengna anu dianjurkeun dina ieu kitab banyak itu dianjurkeun upami jama urang bade ngawasu muka batasan muka nu tadi teh tingawitan tumbuhna rambut ka handap ujung dagu ka gigir nyata telinga malih banyak eta naos Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh nurkeun dua macam kayak ketika membasuh muka nomor kahiji hoyong dibodaskeun muka urang nomor kedua alim dihideungkeun wajah urang kan kalau di alam dunia banyak sok istri anu hideung teh jadi bodas naon Pak bedak sari waji sari waji bukan lagi dari pondok banyak masa waji itu nama sari waji saya sebaros lemes sebaros bodas nyari hideung mana banyak bodas hideung nanya gitu ini Pak karena di alam dunia bisa apa seseorang ketika wajahnya jadi putih bisa naon direkayasa apa gitu ngomongin apa itu baru dia terbiasa Pak. Makanya yang namanya orang sekarang parasnya cantik parasnya bagus tapi ya tidak bisa Pak ya bisa seperti wajah seperti di alam dunia sebab yang akan membentuk wajah dan casing sekarang di dunia amal kita itu banyak. Jadi upami amal orang saya di alam dunia berarti ke wajah orang kasih orang malah sana kasih kain namanya. Sabab kalau kasih kain namanya sok lebih bapak tinggal di hadis yang namanya usia ahli surga sekitar usia 21 tahun berarti itu nama apa pemiaya dari alam dunia 20 juta nama Pak Wiswa nama nyecekap 20 tahun baru mau masuk ini mau kan gitu maka kan terus dia Pak seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah upami abdi tiasa bersurga itu banyak kita sahur ini banyak naroskeun upami anu orang salah yakin naroskeun ya Rasulullah kan kana sak yakin naroskeun ini banyak atas itu nak itu banyak gitu nun Gusti ya Rasulullah upami abdi tiasa bersurga salah kanjeng Nabi maka kejar-kejar nama teh heureuy kanjeng Nabi mah janten yang nini di surga
surga mah teh aya ini gitu nya. Orang di ngaku buku ini teh banyak ngaku ngegengeuy ceun banyak gitu. Kalau ngaca anjeun orang abdi teh tos ibadah, tos maksiat, tos maksimal ngalaksanakeun ibadah, tapi abdi teh ke surga kumaha ya Rasulullah gitu. Tapi eta sini Pak henteu saya naon terputus asa dina naroskeun ka Sayyidina Abu Bakar tanya. Ka sahabat pertama kanjeng Nabi. Dan ini abdi namanya tos dongkap ka Rasulullah naroskeun ari ini tiasa sahabat surga. Ai sahabat eta Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah kumaha? Sahabat Rasulullah di surga mah teu aya ini. Beuki narikan cerita itu banyak. Beuki narikan naon Pak? Cerita ngan kuat Sayyidina Abu Bakar dijelaskeun nini laras nini ayeuna geus jadi nini banyak. Geus kolot hartosna. Engke upami nini lebat ka surga wajah nini bakal digentos sapertos wajah abdi teh banyak. Anjeunna naon Pak senyum deui banyak. Berarti pamungkas bage sanes banyak. Data sabarina keterangan mah istri Yuswana sekitar 17 tahun, pamaget Yuswana 20 tahun. Makanya bapak-bapak banyak ayeuna urang upami kesi urang wajah urang hoyong berubah, hoyong jantan muda ke di akhirat seueurkeun ibadah kayak ini gitu. Urang mah hoyong naon kuing deui ka budak. Upami ayeuna kan saukur jantan naon Pak? Cita-cita pada gitu. Upami dina bahasa naon ibaratkeun naon? Tamani pada taman itu satu pengharapan yang tidak mungkin akan terjadi. Ya laitani nom Gusti jantenkeun abdi teh sapertos murang kali banyak. Seorang kakek-kakek dia berbicara abdi hoyong janten murang kali peda anjeunna ninggal murang kali keur nuju di Ciuman Gusti Dalpa itu banyak. Eta si Dalpa teh seorang istri anu cantik jelita itu banyak. Keur nuju di rumah orang penyanjana hoyong sepertos naon orang pada mati asa pada alam dunia bapak-bapak hoyong jantan orang hoyong jantan pemuda mati asa paling dia terjadi naon Pak non terjadi kemana ini si cowok gitu kan wawasna daya kan gitu tapi ada wajah nama mual jantan murang kali mual jantan kaiba makanya cita-cita orang anu mulia urang hoyong selamat di dunia sareng akhirat mangga ayeuna unggul ka diri urang sadaya bagi urang mah ngagaduhan akal sareng pikiran ieu jalan anu sae ieu jalan anu awon kana ieu jalan kanan ieu jalan di kiri kana makanya di dina Al-Qur'an yang pahadaina hum majdain pahala taman akobat itu kana dijelaskan aya jalan anu nanjak aya jalan anu turun urang pada milih jalan mana Pak? Turun kan sebab berawaskan jalan anu turun daripada anu nanjak so peminatnya Bapak coba ya karena ya istilah naon sampai dah oke punya biasa di goes kan didorong kan ada kegiatan pada peminatnya gitu ngomong orang Bapak orang hoyong jalan anu turun hartosna jalan anu turun jalan pi salameteun jalan di surga ngantong aneh entong kaget pada al jannatu hupat bil makari wan naru hupat bisyahwat yang namanya jalan di surga itu seueur gangguan seueur tangan pada seueur godaan pada sok bapak-bapak peminat bari talabul ilmi bari berjamaah seueur gangguan pada namanya biasana naon Pak ngantuk segala pikiran pada gitu kan biasanya mudah orang ngomong pikiran pada ini gangguan godaan sama diri orang sadaya subhanallah orang dia itu banyak orang hawa nafsu atau orang hawa nafsu warna rupa bisyahwat sedangkan binarakeun mah henteu seueur gangguan gangguan binarakeun bukan begitu bapak-bapak di musim perjuangan sekarang sudah membahas perkawis doa anu diucapkeun orang sadayana nuju ngawasuh buka ini insyaallah orang lajokeun kana pembahasan ilmu fikih rukun anu kasabarapa ya Pak? 15. Rukun anu kalima 15 kemarin pesawat aja. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Pak. Itu yang tetap. Cuma apa orang-orang melakukan banyak. Kalau bapak yang
tujuh ke 17 muka hiji muka dua takbiratul ihram muka tilu berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam tumanina dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal. Yang kedelapan tumanina dalam i'tidal. Yang kesembilan sujud dua kali. Yang ke-10 tumanina dalam duduk dua kali. Yang ke-11 duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Yang ke-12 tumanina dalam duduk antara dua sujud. Yang ke-13 tasyahud akhir. Kalau maksudnya tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk di dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam duduk tasyahud akhir. Yang ke-16 sekarang Pak, as-sadisa asyara assalamualaikum. Rukun sholat yang ke-16 adalah membaca salam. Assalamu al-awal, salam yang pertama merupakan rukun dari sholat. Wa syurutuhu asyaratun. Ini syarat salam itu ada 10 Pak. Al-awwalu al-ityanu bi'al. Yang pertama harus mendatangkan salam itu memakai alif lam Pak. Jadi tidak boleh yang namanya salam ucapan assalamualaikum. Tidak boleh Pak. Sebab disyaratkan dalam salam harus memakai alif. Kan orang sekarang kadang-kadang nyari-nyari yang penting banyak lamkum banyak. Buka bahasa mana itu banyak lam. Jadi kalau jawab kita nggak perlu kata lamkum banyak. Lam jawab kamu apa? Kadang-kadang assalamualaikum kita lamkum gitu banyak. Upami lamkum nah atasnya. Walau gitu. Jadi ada gitu. Yang boleh lam jawab kum banyak gitu. Tadi salam apa upami itu berarti mengandung doa banyak. Yang namanya salam apa artinya Pak? Keselamatan alaikum bagi kamu. Assalamualaikum, keselamatan bagi kamu. Berarti orang yang mengucapkan salam mendoakan kepada yang apa Pak? Yang diajak Pak ya. Terus dia menjawab waalaikum salam, berarti sama-sama saling mendoakan. Urang bayang salaman, amdi salaman urang bayang salam. Terutama selamat di mana Pak? Di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Makanya tekeni ngawas dengan salam di nama depan nyata dengan alif-lam assalamu alaikum. Nyata Pak yang pertama al-yang minal malayati salamun alaikum bi'adami urudihi. Sebab yang namanya salamun alaikum tidak berlaku di dalam mengucapkan salam. Yang kedua asani al-kabi al-khitabu. Yang kedua harus memakai yang namanya al-khitab ya. Artinya berarti ketika membaca salam malayati assalamu alaihi atau misalnya orang yang diajak salam oleh kita berdua assalamu alaihima, assalamu alaihim, assalamu alaiha, assalamu alaihina. Tidak boleh orang kalau salam apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya dia Pak. Upami Bapak ini supaya tidak rencana diwakili ucap kenal Pak. Salam di bapakmu orang apa? Orang apa? Bagi nama orang nya ayah rencana karena bisa wali kan. Wajib kerja salam kan rencana kerja salam kan dibaca sampai kan menyenangkan. Abi kawiyatan salam ku bapakmu orang apa? Waalaikumsalam. Ya, kan biasanya orang ngomongin bapak gitu. Bapak ngomongin kawiyatan salam ku bapakmu. Salam deui we. Insya Allah bagi ngomong. Kan tapi ya
alaika waalaikum salam. Jadi ngawasan apa? Upami di istri berarti apa Pak? Alaiki waalaikum salam. Itu kalau namanya apa itu Pak? Alaika kalau dipanggil tanya sore-sore kita hari saya orang pada dong peperang sama orang Pak katitipan salam di bapakmu. Kita berarti objeknya sama mungkin berarti orang apa? Alaika waalaikum salam. Hari yang orang istri bukan jadi berarti objek nanti istri berarti umam maksudnya alaiki waalaikum salam. Upami objek nanti doaan banyak gitu. Abi katitipan salam di bapakmu sama bapakmu banyak. Berarti waalaikum salam. Upami di seorang waalaikum salam itu banyak. Jadi saya sebutkan insya Allah tapi sami-sami gitu ya. Sami-sami gitu. Itu kebiasaan kita apa gitu. Ya salam. Ada terang dia maksudnya. Seberapa kilo? Sama seberapa kilo ini banyak gitu. Jadi enak memang ngaruh jarak jauh banyak gitu. Ya, jadi kan upami kita orang yang ngaruh jarak jauh gitu. Ayah kesempatan orang nitip salam banyak gitu. Karena yang menyebabkan banyak upami kamu gitu. Iya ini katitipan salam ku anu banyak. Mana perjalanan gitu. Berarti teteh perjalanan aneh sama sekalinya gitu banyak gitu. Nah ibaratnya nomor kedua upami kita urang salam kadang nggunakeun mukhatab nya tanam bade duaan bade tiluan bade segera anggar lapatna alaikum. Jadi upami urang assalamu alaikum teu kene nganggo lapas salian jadinya banyak. Kan ge upami dina domir aya domir goib aya domir tasnya goibah banyak aya jama goibah banyak. Anggar we kedang nggunakeun motor asani al-kabu al-kitau dari Pak alaikum. Nomor ketiga Pak asalisu mimul jam'i. Nomor ketiga upami orang salam kedang naon nganggo mim jama palaya bi assalamu alaikum gitu banyak atau assalamu alaika kedang naon Pak assalamu alaikum gitu banyak. Badannya kita pada segera berarti orang pada salam mau salam apa? Assalamualaikum. Kita tegak di nama tapi pada ahli ilmu namu. Kalau saya menyebabkan dasar nyari dapat mengenal assalamualaikum kita apa gitu. Terus saya assalamualaikum. Terus kadang itu sampai terus gitu Pak. Kadang nganggo pinjaman tekengin nganggo mintasnya atau nabi nawan dalam mukhotob gitu banyak. Assalamualaikum assalamualaikum kan gitu saya assalamualaikum. Jadi memang banyak upami orang begitu kan mungkin repot kajian itu terang banyak gitu. Jadi mungkin kita bapak ada assalamualaikum kaisi atau mereka pamukan banyak gitu. Upami kaisi kita assalamualaikum, upami kapamukan assalamualaikum, upami kabuan assalamualaikum iya banyak gitu. Terus dipermudah ke agama orang pada kapamukan pada kaisi pada duaan pada segera anggar ungkapanna assalamualaikum. Tadinya keselamatan bagi terus kenapa upami teana orang disalaman ke orang non muslim mawal orang kan alaikum panjang sebab naon kadang-kadang orang non muslim anjeunna sanes ngawaskeun assalamualaikum tapi ashamu banyak. Makanya bahasa Arab itu banyak benten pelapalan benten mana banyak sanes assalamualaikum tapi ashamu alaikum pakai tak banyak assalamualaikum. Makanya kan alasan ashamu memang Pak kematian kecelakaan bagimu kurang alaikum kemana kecelakaan kita kan banyak gitu. Nah, makanya jangan dijawab lagi banyak kita assalamualaikum lagi jangan banyak alaikum jawabannya banyak. Atau misalnya ketika kita udah kalau misalnya tahu ini bukan orang muslim tidak usah membaca salam banyak. Jadi orang pernah sama datangi dakwah Islami, ada orang non muslim assalamualaikum itu banyak. Kalau assalamualaikum banyak assalamualaikum
assalamualaikum mah khusus kamu orang muslim. Nah kalau campur mah orang tujuannya kamu orang muslim gitu banyak. Orang yang selamat telah jalan-jalan hoyong salah selamat akhir dina hukum banyak. Hukum nasalam hukum apa? Hukum nasalam apa? Sunnah banyak. Hukum nangawal fardu kifayah. Upami saya apa? Upami saya mengawal berarti dosa saya namanya. Tapi upami wajib fardu ain banyak secara personil berarti upami kami anjuran mengawal dosa tadi dah itu banyak. Maka hukum nangawal banyak fardu kifayah. Harus fardu kifayah harus apa? Jika fa'al ba'du sama qol harun anil ba'di. Ketika ada salah seorang yang menjawab gugur kewajiban yang lain. Berarti upami mana rencana orang ayo ngawal orang katakan orang berdosa. Makanya orang kadang-kadang ilmu upami ayo mengucapkan salam kedatang tinggal wajahnya banyak orang biasanya upami kepada cara jauh ni jawabnya assalamualaikum tinggal wajahnya macam ngawal orang banyak gitu. Padahal orang kadang-kadang kenapa? Jualan tentu orang kadang-kadang ngawal wajahnya banyak. Itu kenal orang itu banyak. Upami ayo mengucapkan salam langsung walau kurang waalaikumsalam. Orang bertanya hati-hati, kita berpilih orang non muslim tapi mungkin kan orang non muslim begitu. Jadi orang itu saya busudara yang terkenal langsung waalaikumsalam. Terus kita lagi apa nomor keempat ar-rabimu ayyatiya bil arabiyah in qadaru 'alaiha wa ila tarjama wa yatalaffadhu falayat bi al-amnu 'alaikum masalam. Yang keempat harus mendatangkan yang namanya salam dengan bahasa Arab. Kalau tahu bagi jamaah Nabi mau yang misalnya tampil tidak begitu. Upaya assalamualaikum tadi ada salam kan? Keselamatan bagimu orang yang langsung keselamatan bagimu. Nah, tahu benar. Nah, orang biasa ngomong bahasa Arab. Terasa ungkapkan assalamualaikum. Kecuali upaya jamaah kita terbiasa terbiasa pada assalamualaikum gitu. Terbiasa aja kalau non dalam orang Arab apa nih seorang Arab di dalam Islam belajar agama assalamualaikum terbiasa kan. Nama terjemah keselamatan bagimu gitu kan. Tapi upaya orang tekeni salah orang biasa mengucapkan nama bahasa Arab tekeni nama bahasa aja. Upaya bahasa Inggrisnya kumaha? Bahasa Inggrisnya kumaha? Jadi hukuman orang bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Sebab yang namanya bahasa Arab adalah bahasa dunia akhirat. Upami bahasa Inggris bahasa apa internasional, tapi upami bahasa Arab bahasa dunia akhirat. Seorang Jirabi anak Arabiun, aku ini lahir di Arab, aku ini dilahirkan di Arab. Nanti orang-orang ahli surga memakai bahasa Arab. Bapak tapi pemimpin surga berarti kumanya terbiasa bahasa Arab. Eta mana orang biasa berbahasa, orang biasa beramal, kumanya nama orang itu di dunia. Ada cara diakan. Seperti bapak-bapak pada kemarin menjelaskan ayat bocoran, Ustaz menjelaskan upami nama pertarasan malaikat munkar akhirnya kan manro bukan orang tidak diakan setiap ada masalah lulus, mungkin kita harus malaikat munkar nakir ya akhirnya jadi nantong bukan gitu. Cekap kurang melaksanakan ibadah, insya Allah lisan kurang biasa ngalah. Terkadang diapakan gitu. Makanya ke bahasa Arab merupakan bahasa mungkin akhirat kurang tidak diapakan di ayat dan kurang ada apa ada datang apakan untuk khusus bahasa Arab itu sebetulnya. Seperti supaya itu ada khusus bahasa Arab baru nanti gitu. Berarti apa bahasa biasa bicara bahasa Arab biasa itu banyak asal orang biasa beramal oleh gitu. Terus nomor kalimat al-khamisu ayyasma binafsihi haitsu la mu'mina minasami kalau hamisa bi haitsu lam yasma bi nahnu lam yata'ud bi fatajibu i'adatu wa inna hurja min as-shalah bidzalika batalat yanamun wa hurja qabla salam. Yang kelima adalah harus kedengaran oleh diri kita sendiri. Berarti kami bakal kami assalamualaikum akhirat.
Kan berarti memainkan kiblat ya banyak. Berarti ulah dihukum banyak. Karena diucapkan berarti ucapan agar dengan tong sanani sabar ungkapan imam kita. Itu ada suara kan Bapak. Jadi suara mereka keadaan hukum ini nyari dia berarti ada imam atas mengucapkan assalamualaikum berarti hukum aneh kan ya. Kurang assalamualaikum oke kadang apa? Kadang hukum ini nyari assalamualaikum itu kan banyak ayat kapan misalkan salam pertama merupakan rukun banyak upami salam kan rukun nasu nah ketika kadang-kadang punya tidak punya assalamualaikum ada di ulah di nama hukum ulah di nama hukum ulah mengucapkan assalamualaikum jadi salam menurut kalimat ayasma bihi nafsahu ayasulamania minasami kecuali ada yang menghalangi kalau orang ketika itu kayak suaranya apa musik atau nutarin bisa dari negara muda terada dicarikan negara mungkin akhirnya kan nah upama seperti itu kalau kami saya ayasulamania sebab bijinan tahu kami lihat tahu patah jiwa yang ada dulu yang nawa huruja minasolah bidalika tapi upama kita mengulang tos kalau tidak masalah sholat kan berarti sholat karena apa kurang tesnya keluar tidak sholat terus kurang ini bakal sholat berarti dalam kurang ini harus upami karena ayat menghalangi kadang masalah kurang kudinya ini sekarang saya kembali ayat suara negara yang menarik gimana ada di kurang ini atau suka gitu sama upami karena dinyatakan anjana nampak keluar tidak sholat berarti sholatnya batal. Inilah rukun yang yang keenam. As-sadisu ayyuhal yabaina kalimataihi kalau lam yawam bila misakata sukutan kawilan aw kusiron qasoda bil qata darra wa adala wa fasola baina kalimataihi bi kalamin ajnabiyyin kama fil Fatihah. Yang kedua adalah harus rangkaian dua kalimat yaitu lafaz assalamu dengan alaikum tidak boleh diganti dengan kalimat lain bahasa nanti assalamu alaikum itu apa nih kalimatnya dengan tekening diganti dengan kalimat anu sami seperti itu. Nomor 8 asaminu ayyakuna mustaqbilal qiblah bi sadrihi falau tahawwal bihi anil qiblah qawla akmalihi batalat bila al-irtifat bil wajhi. Yang namanya mengucapkan salam posisinya ketika kita menghadap ke kiblat. Jadi salam sejak iman sanesnya jamaah cekap umpamanya assalamualaikum assalamualaikum jadi orang bikin karena jamin salam kecil banyak berarti umpamanya salam memakai jarak otomatis ini menghadapnya bukan mengarah ke arah kiblat sedangkan yang namanya menghadap kiblat dalam sholat merupakan syarat sholat bisa jadi batal sholat makanya umpamanya salam mereka sampai juga jadi saya ulang muka katinggal bukan karena muka orang karena sudah ada orang berterasa mukanya setelah itu saya mungkin umpamanya yang namanya salam merupakan rukun terakhir terus ulang batal dengan ngosir salam berarti sholat kesalahan seluruh batal itu begitu maka kedekatan hati itu sih cekap assalamualaikum larai mukul bil wajhi nanggo larai tekene nanggo ada tembakan udah ada apa kalau kita dengan bakal sholat kepada ini sebab berarti rangkaian sholat ketika di akhir di ujung dia tidak menghadap ke kiblat apa yang seperti itu. Terus yang ke-9 al-tasiru al-layaksida ghairu layaksidu at-tahallul tidak ada yang dimaksud dalam salam kecuali ucapan saat itu kan assalamualaikum tidak ada lagi ungkapan yang lain selain ungkapan assalamualaikum. Yang terakhir ala yajida bi alal walidi ziyadatul tawhidul makna kan qala assalamu alaikum bil wajhi nawali awau pada baina mubtada wal khabar antara mubtada dan khabar. Mubtada itu adalah kalimat yang disimpan di awal dengan assalamu. Adapun keselamatan alaikum eta tetap
Jadi tekenya apa? Assalamualaikum. Tekenya karena assalamualaikum itu ya di dina bahasa Arab juga. Jadi ayat kalimat ayat huruf menjadi masalah gitu. Atau misalnya assalamualaikum seperti tadi Pak. Lau qala assalamu atamu awil hasan alaikum lam yadur. Wa kana qala salam bil kasri sin banyak. Jadi salam dibaca assalamu alaikum au fathah au salamu sukun lam au bi patisin ma'al lam yal qasd mana salam fa innahu yakfi fa in qasada wa huwa as-salat batala salatu in khataba wa ta'amada wa la baina lami. Jadi artinya rukun dalam mengucapkan syarat dalam mengucapkan salam itu jumlahnya ada 10. Maka banyak diulang deh. Jadi salam apa juga. Jadi terserah inti nama kurang dina rukun salat anu nomorna sabaraha 16 akan mengucapkan assalamualaikum. Jadi ucapanana assalamualaikum. Pembinaan sekarang begitu Pak, mau pembahasan ilmu fikih mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat. Maka mau para bapak saudara mencari narasumber atau pribadi nasihat karena ia acara enggak bagus enggak. Tadi masih samar kalau alasan ya titipan salam ya. Tetapi aku deh insyaallah-nya kan tadi orang kumaha bapak-bapak itu salam malaikat saya kita bisa nanti kan awalnya teh kan salam tadi kamu kasaha nya kan assalamualaikum teh salam awalnya teh anu terus disampaikan tapi Anu nitikna anu katitipanana anu nitikna objek nanti anu nitikna bagus. Oh nitikna anu assalamualaikum jami yang nyampe ke mana gitu ya. Kan terkadang kia bagus gaduh warga atau nabi rencana anu nyampe ke nana ibu-ibu istrinya berarti katitipan saha anjeunna teh ti saha gitu. Berarti katitipanana mun dipamaket berarti ungkapanana waalaikumsalam. Kurang kita sebenarnya Pak Agus katitipan salam wargi akan nabi tatanggi akan misalnya abi mengawalan teh. Berarti Bapak maksud abi tadi teh insyaallah teh nyata abi teh sahana penyampainya. Oh, misalnya Bapak nampina kami salam ke Bapak misalnya. Nah, begitu Bapak nyampaikan kami insyaallah. Kali disampaikan gitu ya. Nah, terus sebenarnya saya. Jadi kan insyaallah itu bagus gitu. Insya upami ngersakeun saha Gusti Allah kumaha upami kana akan dibukikeun urang tos ngantunkeun antara itu Bapak sama jalan saya gitu. Katakan upami kana urang katitipan kusaha wae bilih teh mah urang teu kabukikeun teh janten dosa maka ungkapanna insya Allah terus bagus gitu. jadi penjelasan kita. Saya tahu jadi kan warna assalamualaikum mohon gitu. Beda konteks muni saurkeun gitu itu. Kan warna dia Pak tadi kan assalamualaikum. Tapi prakteknya biasa nama assalamualaikum warahmatullah. Itu kan terus sadar tak kumaha korelasinya antara assalamualaikum terus temen assalamualaikum warahmatullah. Itu prakteknya itu. Harus bagus gitu. Gimana? Sakedikna salam teh assalamualaikum bagus gitu. Tapi umpamanya orang ditambah assalamualaikum warahmatullah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu saya gitu. Gitu mohon kan imah pang sakedikna salam ya ungkapan assalamualaikum gitu ya. Tapi umpamanya orang panjang maka kan aya istilah naon jenengan awalan tergantung nama Pak, tergantung istilah nama jawaban tergantung awalan namanya jawaban tergantung pertawasan dan gitu. Upamanya orang ayah mengucapkan assalamualaikum di dalam apa? Waalaikumsalam. Upamanya mengucapkan salaman assalamualaikum warahmatullah di dalam Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bi ahsana minha langkung sae daripada anu ngucapkeun salam. Berarti umpami assalamualaikum dua kurang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti umpami ngucapkeun salamna assalamualaikum warahmatullahi kurang di dua waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langkung sae daripada naon anu ngucapkeun salamna walaupun kadang panjang gitu kan gitu. Tapi umpama biasa iya kita bisa mengarahkan assalamualaikum gitu waalaikumsalam. Jadi saling mendoakan urang aya salama ta salama awal ge hoyong salam dua-duana hoyong salam itu bagusnya. Nanti mah rupa sakritikna assalamualaikum gitu. Mangga Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekalian ini informasi bahwa bulan ini ada hari yang sangat-sangat spesial, tanggal 29 Oktober itu Maulid Nabi. Dan kita ini harus sebagai orang Muslim sebagai umat Islam kita bergembira dengan kedatangan di bulan kelahiran Nabi. Begitu mari kita kalau bisa merencanakan suatu acara yang spesial bagi kita. Karena ini hari kemerdekaan itu kita peringati dengan meriah. Ini kelahiran junjungan kita Nabi Rasulullah. Dan berarti harus kita peringatan ini bukan hura-hura Pak ya. Masya Allah. Karena hari ini kita dengan kita suatu acara yang bernilai ibadah. Mungkin nanti Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini memang kalau di dalam biasanya namanya peringatan hari besar PBHI gitu ya. Mungkin di sini ada ketuanya PBHI ada. Ya, tapi itulah bisa nanti berkoordinasi gitu ya dengan pengurus. Alangkah baiknya kalau misalnya bisa memperingati kelahiran Nabi. Sebab kita harus meyakini Pak, kita tahu agama, kita tahu yang namanya syariat, berarti dikarenakan datangnya Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah ini yang berkaitan walaupun ini perbedaan gitu ya. Silakan lah yang suka silakan, sebab ada keterangan yang tidak suka ya tidak jadi masalah gitu ya. Tapi memang di dalam ketika lahir Nabi Pak, ada seorang sahabat yang namanya bukan sahabat ya, seorang kafir, dia gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Makanya setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari panasnya jeratan api neraka. Orang kafir anjeunna mangka gembira karena kelahiran Kanjeng Nabi, dibebaskeun ku Allah Subhanahu wa taala tina jeratan panas api neraka. Komo deui urang sebagai umat Islam. Enggak banyak kira direncanakeun ngobrol sama Pak Haji Sukisna atau bisa Pak KM gitu ya. Maka misalnya pengurus ini kanggo memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rencana akan dikahoyong dan sebagian jemaah dalam pengajian saya mudah-mudahan bisa terlaksana gitu. Bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Pak. Gimana saya Pak? Mana Pak? Ajak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dengan pertanyaan Pak Agus, khusus dalam sholat, kita kan sholat bukan seolah-olah mungkin ini dengan Allah langsung Allah SWT. Pengucapan salamnya ada yang pakai ya atau memang harus atau tidak memakai tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Apa cukup assalamualaikum pakai warahmatullahi wabarakatuh? Tidak. Memang itu dalam sholat gitu ya. Memang sedikitnya ungkapan assalamualaikum. Tapi kalau misalnya warahmatullahi hukumnya sunnah gitu ya. Hukumnya sunnah. Yang wajib cukup mengucapkan assalamualaikum. Makanya nanti mesti di dalam pembahasan ke depan aqallus salami sedikit
sedikitnya membaca salam ya, assalamualaikum gitu. Tapi yang panjang nanti insya Allah ke depan ada bab khusus yang menerangkan tentang assalamualaikum. Tapi secara global sekarang ya yang namanya kewajiban dalam sholat cukup mengucapkan assalamualaikum. Adapun misalnya ditambah dengan beberapa waktu itu hukumnya sunnah. Kemudian bagaimana pakai mana? Mau tanya Pak tentang wudhu ini, apa kalau misalkan di buku-buku yang ada di pasaran untuk bab-bab wudhu itu sederhana, tidak sedetail? Nggak detail gitu. Ya kenapa gitu? Makanya itu Pak ya, ketika yang namanya syarat dan rukun di dalam wudhu ya memang pasarannya seperti itu gitu. Tidak dibacakan doa-doa yang tadi, tapi tidak jadi masalah. Kan yang namanya kesahan wudhu asal dia melaksanakan syarat dan rukun. Kalau misalnya sah gitu ya. Tetapi kan kita apalagi sudah tua pengen yang lebih afdol, pengen yang lebih sempurna gitu ya. Makanya ada doa-doa khusus. Tapi kalau misalnya seandainya kita tidak memakai doa ini sah gitu ya. Nah ini juga kan sebelum dijelaskan tentang doa-doa yang tadi dilihat kondisi situasi tempatnya. Kalau tempatnya bersatu dengan WC, membacanya tidak usah dilapangkan tetapi di dalam hati. Tapi kalau misalnya ini bisa, berarti di masjid ini juga bisa antara WC dengan tempat wudhu boleh dilapangkan tapi tidak terlalu keras gitu. Jadi kalau misalnya karena seperti itu, cuma dicantumkan yang namanya yang biasa deh, membasuh tangan, memasukkan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung, membasuh muka, tidak ada doanya, nggak jadi masalah. Dan itu hukumnya sunnah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih sempurna, pengen lebih banyak pahalanya, berarti kita membaca doa-doa yang tadi gitu ya. Seperti doa ketika membasuh muka gitu. Jadi kalau menurut saya gitu ya, walaupun misalnya yang praktis yang biasa ya, yang umum dibaca gitu seperti itu. Ya. Ya cuma dicantumkan yang namanya niat wudhu. Adapun misalnya membasuh tangan, memasukkan air ke mulut ke hidung tidak ada ini ya Pak. Dan Bapak ini memang tingkatannya agak tinggi, tingkatannya agak tinggi gitu. Jadi berarti ada kemajuan selain yang biasa ini yang pengen yang luar biasa. Mudah-mudahan tidak berasa. Maka jadi mana Pak? Jadi mana masuk pada Nyambung yang ditanyakan Bapak, apakah ada ijazah wudhu khusus dari wudhu yang banyak diajengan-ajengan? Seterang abdi ayah ijazah, mohon penjelasan. Ijazah mereka sama-sama yang namanya ilmu agama selama dia sesuai dengan syariat yang terutama ibadah terijazahkan gitu. Nah asal tadi dia mungkin saya dijazahkan harusnya aja kayaknya mengerti kajian atau lebih besar gitu ya. Jadi ijazah secara langsung kayak Pak Fajar dirinya gitu. Atau saya dari sebab kalau aja nanti dijajahkan berarti kisah ya. Yang namanya syariat agama, yang namanya hukum asal dia mengetahui, udah ketika mengetahui diamalkan misalnya gitu ya. Kecuali mungkin doa-doa tertentu gitu ya. Kalau doa minta atau amalan itu memang ada istilah ijazah gitu ya. Jadi ijazah kenal Pak? Ijazah kenal? Berarti istilahnya restunya berarti restu lah. Gitu. Tapi yang namanya syariat tidak ada restu juga. Misalnya Pak Ajar nggak tahu yang di mana wae gitu kalau diamalkan asal dengan bertentangan sama dasar hukum sah gitu. Nah, tapi umpamanya yang secara khusus yang berarti nyalakan sah itu gitu. Nah tapi umpamanya dijadikan kerja insya Allah sah gitu ya dalam melaksanakan ibadah gitu. Jadi umpamanya tentang dia ini terus belajar cara ablas gitu. Dan memang selalu dia ini kapungkur keduduk ngawitan belajar pada bikin kainnya dan dengan terlibatkan aja itu begitu banyak gitu. Dilaksanakan deh, soalnya kan kadang-kadang dilaksanakan deh. Insya Allah, kita jangan ilmu upaya kurang dimanfaatkan berarti jangan ilmu manfaat. Kemudian pemerintah saat itu anu biasa dibikin dan wabil dijelaskan sadayana dari luar sadayana mungkin di aplikasi terbahan gitu kan.
Jadi kayak bingung paling biasanya harus dulu sakit lah sehat. Mudah-mudahan ayah guna selama manfaatnya khususnya kalau simpul mengenai kalau para saya. Mudah-mudahan orang saya marwah Allah Subhanahu Wa Taala dipasihan keistiqomahan. Ketika seseorang istiqomah dalam tolak ini, insya Allah lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Makanya kita tidak usah cari karomah, mendingan cari istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Ketika seorang beristiqomah dalam beribadah, beristiqomah di dalam tolak ini, insya Allah akan melebihi 1000 karomah kemuliaan. Makanya ketika kita ingin kemuliaan, istiqomah dengan melaksanakan ibadah. Kita selalu menasihat tentang kasurun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.